Pemirsa PT Trisula Textile Industries Tbk atau BEL menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 8% pada 2026 didukung permintaan pasar domestik dan strategi ekspansi bisnis. Perseroan juga terus memperkuat efisiensi operasional dan pengembangan pasar untuk menjaga kinerja di tengah tantangan industri tekstil. PT Trisula Textile Industries Tbk memasang target pertumbuhan pendapatan sekitar 8% pada tahun 2026. Target tersebut didorong oleh peningkatan penjualan dari segmen tekstil dan garmen. Manajemen menilai peluang pasar masih terbuka meski kondisi ekonomi global belum sepenuhnya stabil. Perseroan optimis mampu menjaga momentum pertumbuhan hingga akhir tahun. BEL akan memaksimalkan penjualan di pasar domestik yang dinilai masih memiliki potensi pertumbuhan. Perseroan juga terus memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan volume penjualan di berbagai segmen pasar. Langkah ini menjadi salah satu penopang kinerja perseroan pada tahun ini. Selain meningkatkan penjualan, perseroan terus menjalankan program efisiensi untuk menjaga margin usaha. Optimalisasi proses produksi dan pengelolaan biaya menjadi fokus utama manajemen. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan profitabilitas di tengah fluktuasi harga bahan baku. Efisiensi juga menjadi kunci untuk menjaga daya saing perseroan. Meski prospek pasar mulai membaik, industri tekstil masih menghadapi tantangan dari persaingan global dan perubahan permintaan konsumen. BEL akan terus mengembangkan produk bernilai tambah untuk meningkatkan daya saing. Perseroan juga memanfaatkan peluang dari pemulihan konsumsi dan aktivitas industri nasional. Manajemen optimis target pertumbuhan pendapatan tahun ini dapat tercapai. Berbagai sumber untuk IDXNO. Pemirsa PT PP Properti Tbk mencatatkan kenaikan pendapatan hingga 20,4% sepanjang semester 1 tahun 2026. Namun kinerja laba bersih perseroan masih tertekan hingga merugi sebesar 206,7 miliar rupiah. Anak usaha PT PP yakni PT PP Properti Tbk membukukan pendapatan usaha sebesar 171,2 miliar rupiah pada semester pertama tahun 2026. Berdasarkan laporan keuangannya, capaian tersebut tumbuh 20,4% jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Lini penjualan apartemen masih menjadi penyumbang terbesar pendapatan yakni mencapai 111,3 miliar rupiah. Sementara itu, segmen pendapatan berulang dari unit bisnis hotel turut berkontribusi sebesar 43 miliar rupiah. PT PP Properti Tbk mengalami rugi bersih sebesar 206,7 miliar rupiah di tengah lonjakan beban operasional perseroan. Kondisi ini berbalik dari capaian semester 1 tahun 2025 lalu, di mana emiten berkode saham PPRO ini sempat meraup laba 47,2 miliar rupiah. Tekanan kinerja keuangan ini terutama dipicu oleh beban keuangan sebesar 72,8 miliar rupiah serta biaya administrasi bank mencapai 110 miliar rupiah. Meski demikian, arus kas bersih dari aktivitas operasional perseroan justru mampu berbalik positif menjadi 34 miliar rupiah. Manajemen PPRO saat ini fokus melakukan penataan portofolio serta langkah recovery aset demi menjaga keberlanjutan bisnis. Emiten BUMN properti ini tetap berkomitmen memenuhi kewajiban utangnya dengan membayar utang sebesar 30,8 miliar rupiah pada semester pertama ini. Di samping itu, perseroan masih menghadapi tantangan besar untuk mengkonversi UPI utang jumbo senilai 1,59 triliun rupiah menjadi kas. Adapun langkah pembenahan tata kelola ini terus dipercepat guna maksimalkan tingkat monetisasi aset-aset produktif milik perusahaan. Berbagai sumber untuk IDXNO. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar IHSG pada penutupan sesi 1 23 Juli atau hari ini. IHSG siang hari ini terpantau mengalami penguatan 1,5% atau 95 poin ke 6.430. Sempat menyentuh level tertinggi di 6.437 dan level terendah di 6.338. 450 saham menguat, 166 saham melemah, dan 177 saham stagnan. Kemudian pemirsa, untuk saham-saham yang menjadi top gainers, untuk siang hari ini ada Bumi dengan penguatan 15%, Dewa 10%, PTRO 8,7%, DSSA 3,8%. Dari top losers pemirsa ada PRDL 3,7% untuk pelemahannya, TCPI 1,7%, MSIN 4,2% dan Jelly 2,03%. Dari sektoral pemirsa, tampaknya seluruh sektor memimpin penguatan mulai dari properti 4,46%, energi 4,3%, teknologi naik 2,8% dan barang baku mengalami penguatan 2,7%.
Pemirsa, PT Barito Renewables Energy Tbk melalui anak usahanya memperoleh fasilitas pembiayaan senilai 300 juta dolar Amerika Serikat dari Bangkok Bank. Tambahan pendanaan ini akan digunakan untuk mendukung pengembangan proyek panas bumi sekaligus memperkuat strategi ekspansi energi terbarukan perseroan. Barito Renewable Energy memperoleh fasilitas pinjaman berjangka senilai 300 juta dolar Amerika Serikat melalui Star Energy Group Holding Pty Ltd. Pemberian tersebut diberikan oleh Bangkok Bank Public Company Limited dengan jangka waktu hingga 60 bulan. Fasilitas ini terdiri dari komitmen A senilai 105 juta dolar Amerika Serikat dan komitmen B sebesar 195 juta dolar Amerika Serikat. Pendanaan ini diharapkan memperkuat struktur pembiayaan perseroan untuk mendukung ekspansi bisnis. Sebagian dana akan digunakan untuk membiayai tahap prakonstruksi proyek panas bumi Suho Kincau di Sumatera. Sementara sisanya akan disalurkan melalui penelitian modal untuk pengembangan proyek Suho Kincau dan Hamiding di Maluku Utara. Kedua proyek tersebut menjadi bagian dari strategi peningkatan kapasitas pembangkit panas bumi perseroan. Langkah ini diharapkan mendukung pertumbuhan portofolio energi baru terbarukan BRAN. Manajemen menyatakan tambahan pembiayaan akan memperkuat fleksibilitas pendanaan dan mengoptimalkan arus kas perseroan. Dana tersebut juga akan mendukung kebutuhan belanja modal serta pengembangan proyek yang sedang berjalan dan proyek baru. Dengan dukungan pendanaan ini, perseroan berupaya menjaga keberlanjutan ekspansi bisnis. Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi brand di sektor energi terbarukan. Peningkatan investasi di sektor panas bumi mencerminkan besarnya peluang pertumbuhan energi baru terbarukan di Indonesia. Kebutuhan listrik rendah emisi terus meningkat seiring target transisi energi nasional. Brand terus memperluas portofolio proyek untuk meningkatkan kapasitas pembangkit dalam jangka panjang. Langkah ekspansi ini diharapkan menciptakan nilai tambah bagi perseroan dan para pemegang saham. Berbagai sumber untuk IT Action. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi emiten. PT Brigit Bio Farmaka Teknologi Tbk atau OBAT akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB pada 11 Agustus 2026. Agenda utama rapat adalah penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI untuk mendukung kesesuaian regulasi dan strategi pengembangan bisnis perseroan. PT Brigit Bio Farmaka Teknologi Tbk menjadwalkan RUPSLB pada 11 Agustus 2026 yang akan digelar secara daring. Rapat tersebut menjadi bagian dari agenda korporasi perseroan pada tahun ini. Manajemen telah menyiapkan pemanggilan resmi kepada pemegang saham sesuai ketentuan yang berlaku. Perseroan berharap seluruh agenda dapat memperoleh persetujuan pemegang saham. Mata acara utama RUPSLB adalah persetujuan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI perseroan. Penyesuaian ini dilakukan agar selaras dengan klasifikasi usaha terbaru dan sistem perizinan berbasis risiko. Langkah tersebut juga bertujuan memastikan kesesuaian administrasi dan kegiatan usaha perseroan. Perubahan ini tidak mengubah fokus bisnis utama perusahaan. Manajemen menilai penyesuaian KBLI akan menjadi fondasi untuk mendukung strategi ekspansi dan pengembangan usaha ke depan. Penyesuaian ini juga memperkuat kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan bisnis perseroan. Sebelumnya OBAT telah membagikan dividen tunai dari laba tahun buku 2025 kepada para pemegang saham. Langkah korporasi tersebut mencerminkan komitmen perseroan dalam meningkatkan nilai bagi investor. Penyesuaian regulasi menjadi bagian dari upaya perseroan memperkuat tata kelola dan kesiapan menghadapi pertumbuhan bisnis. Kepatuhan terhadap regulasi dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor. Melalui langkah ini, OBAT berupaya membangun fondasi bisnis yang lebih kuat dan berkelanjutan. Perseroan optimis strategi tersebut akan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Berbagai sumber untuk IDX Channel.